Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan pengawasan di dalam akan kitab Ayyuhal Walad yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Di mana Imam Al-Ghazali yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Di mana Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita tentang pentingnya al-amal, tentang pentingnya urgennya akan yang namanya pengamalan. Hingga beliau Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan, walau qara'tal ilma mi'ata sanah, walaupun engkau membaca, maksudnya mempelajari akan al-ilma, ilmu, mi'ata sanah, selama 100 tahun. Walaupun engkau membaca akan ilmu, engkau mempelajari ilmu, engkau mondok selama 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, dan engkau kumpulkan entah dengan mengarang, menyusun dan lain sebagainya, alfa kitabin, 1000 daripada akan kitab, la takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil amali, maka engkau tidak akan menjadi orang yang siap. La takunu, tidaklah engkau menjadi akan orang yang musta'iddan, yang siap, yang layak, yang pantas li rahmatillahi ta'ala, untuk memperoleh akan kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala, illa, kecuali bil amali, kecuali dengan pengamalan. Walaupun engkau punya ilmu yang banyak, ilmu yang luas, engkau punya akan kitab karangan yang begitu banyak, tapi kalau tidak diamalkan maka itu percuma, sia-sia. Tidak akan menjadikan diri seseorang memperoleh akan rahmat keridhaan dari Allah kecuali dengan diamalkan. Dan itu banyak Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam akan firman-firmannya yang menunjukkan bahwasanya al-amal salih, akan amalan saleh yang dilakukan oleh seseorang itu menjadikan diri orang tersebut berhak mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa an laisa lil insani, bahwasanya laisa lil insan, tidaklah diberikan atau tidaklah diperoleh akan oleh seorang manusia illa, kecuali ma sa'a, kecuali ma apa-apa yang sa'a, yang dia telah perbuat, dia telah lakukan, dia amalkan. Bahwasanya seseorang itu tidak akan mendapatkan ganjaran, rahmat, pahala, bahkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, illa, kecuali ya ma sa'a, kecuali apa yang telah dia berbuat, kecuali dengan mengakukan daripada amal-amal saleh. Di dalam akan ayat yang lain, itu dalam surat Al-Kahfi ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha." Faman, maka siapa akan orang yang kana adalah dia yarju, mengharapkan, mencari, akan liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Tuhannya. Siapa daripada akan orang hamba yang mengharapkan, yang menginginkan untuk berjumpa dengan Allah, dalam artian berjumpa Allah menjumpai kerahmatan, menjumpai akan keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala, serta menginginkan, mengharapkan untuk bisa memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan liqa'a rabbih. Faman kana, maka man, siapa yang kana adalah yarju, dia mengharapkan, menginginkan, mencari,
Liqa'a perjumpaan dengan Rabbih, perjumpaan dengan Tuhannya, perjumpaan dengan Allah. Maksudnya perjumpaan dengan Allah itu apa? Maksudnya adalah menjumpai akan kerahmatan, menjumpai akan keridhaan, menjumpai daripada akan ru'yatuhu fil jannah. Untuk bisa memandangnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa caranya? Falyamal amalan salihah. Maka hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Loh, Allah mengkaitkan kalau mau mendapatkan rahmat keridhaannya, keridhaan Allah, maka beramal dengan amal yang saleh. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman, jazaa'an bima kanu yaksibun. Ganjaran, balasan, bima dengan apa-apa yang kanu, yang dulunya yaksibun, mereka perbuat, mereka lakukan. Allah berikan ganjaran berupa surga, berupa daripada akan rahmat, berupa daripada akan keridhaan di dalam kehidupan akhirat. Itu apa? Ya bima kanu yaksibun, dengan apa yang dulunya mereka lakukan ketika di dalam kehidupan dunia. Ya berkat daripada amal saleh, ketaatannya kepada akan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, ganjaran, balasan dengan apa yang mereka perbuat, ya sama maknanya. Intinya, kesimpulannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran ya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Allah berikan daripada rahmat keridhaan itu ya tergantung dengan apa yang dilakukannya, diamalkannya ketika di dalam kehidupan dunia tadi itu. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam akan surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang amanu, yang beriman, wa 'amilus salihati, dan beramal saleh. Loh, dua ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati, yang beriman dan beramal saleh. Apa? Kanat lahum, kanat adalah lahum bagi mereka, jannatul firdausi nuzula, akan surga firdaus, nuzula sebagai tempat singgah, sebagai akan tempat tinggal, sebagai akan kediamannya. Berarti siapa yang dapat akan surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang dapat surga adalah alladzina amanu, tidak cukup dengan iman kan itu, wa amilus shalihat, dan keimanannya ditambahkan dengan, disertai dengan akan amal saleh. Lo pentingnya akan amal di sini berarti. Di ayat yang lain, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, mereka kekal abadi di dalam surga tersebut. La yabghuna anha hiwala, tidak ingin, tidak mau, tidak berkenan untuk dipindahkan daripada akan surga tadi itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihah. Illa, kecuali man, siapa, akan orang yang taba, yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila salihah, dan juga beramal saleh. Loh, di dalam ayat-ayat tadi itu yang disinggung atau yang disebutkan, yang dikutip oleh akan Al-Imam Al-Ghazali, Allah menyebutkan tentang amal saleh. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang dia mendapatkan rahmat dan ridha Allah, yang mendapatkan surga dari Allah adalah orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Maka ini menunjukkan kalau hanya dengan ilmu saja, tapi kalau tidak diamalkan, maka itu menjadi suatu hal yang percuma, menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Tidak bisa mendapatkan daripada rahmatnya Allah kecuali dengan beramal saleh tadi itu. Ya. Begitu juga. Kemudian wa ma taqulu fi hadzal hadits, dan apa yang engkau katakan? Bagaimana pendapatmu? Fi hadzal hadits, terkait daripada akan hadis ini. Hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah menyampaikan bunyal Islamu ala khamsin. Bunya, dibangun, akan al-Islamu, agama
Islam itu ala khamsin, di atas daripada 5. Rasulullah itu menggambarkan, mencontohkan, memisalkan daripada Islam itu seperti satu rumah atau satu bangunan, yang mana bangunan tersebut, rumah tersebut butuh 5 cagak atau 5 tiang untuk dia bisa berdiri tegak, untuk dia bisa berdiri dengan kokoh. Apa tiang, cagak, penguat, yang menjadi pondasi daripada bangunan Islam? Rasulullah menyampaikan adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan syahadat, bukan hanya dengan ucapan tapi juga diyakini dengan akan hatinya. Bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan meyakini, bersaksi meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Satu. Berarti ini keimanan. Ucapan yang diyakini di dalam hati. Kemudian wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Kita lihat ini adalah amal, perbuatan. Kalau syahadat ini ucapan yang diyakini di dalam hati. Tapi ini tidak akan bermanfaat, tidak akan memberikan kebaikan, keselamatan, kesuksesan kecuali dengan wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Kemudian tidak cukup itu saja, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk berjalan, sabila jalannya, siapa yang mampu untuk bepergian melaksanakan haji, maka wajib dia untuk melaksanakan haji. Loh, kita lihat ini 4 yang terakhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan daripada ibadah haji bagi yang mampu. Ini semuanya adalah akan amal perbuatan. Hingga tidak sempurna akan Islam, dan tidaklah seseorang dikatakan sebagai seorang muslim kecuali dengan dia memenuhi 5 hal ini. Bukan cuma dengan dia mengucap syahadat saja, tapi juga harus menjalankan daripada syariat ini. Salat, zakat, puasa, dan juga haji bagi yang mampu. Ini juga menunjukkan, Rasul mengisyaratkan, menunjukkan bahwasanya pentingnya daripada amal. Kalau ada orang, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, tapi dia tidak ada pengamalan, perealisasian daripada keimanannya tersebut, ya percuma, ya sia-sia, tidak ada artinya, tidak akan bermanfaat. Ada orang beriman, tapi dia tidak pernah salat, tapi dia tidak pernah puasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak menunaikan zakat, dan dia tidak melaksanakan haji padahal dia mampu. Bagaimana? Percuma. Tidak bakal dia dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa pengamalan. Nah, ini pentingnya amal. Dan seperti yang sebelumnya sudah insya Allah kita pernah singgung daripada ucapannya Imam Al-Ghazali, al-ilm bila amal junun, wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Ya. Al-ilm bila amal junun, ya, bahwasanya ilmu tanpa pengamalan maka itu adalah sebuah kegilaan. Kendeng itu. Wal amal bi ghairi ilmin, dan pengamalan tanpa disertai dengan ilmunya la yakun, maka itu tidak akan terwujud. Maka orang harus berilmu, mempelajari akan ilmu, dan harus mengamalkan daripada ilmunya. Karena thamaratul ilm al-amal, buah hasilnya ilmu itu adalah dengan pengamalan. Maka walaupun engkau punya ilmu yang luas, ilmu yang banyak, ilmu yang luar biasa, kitab karangan yang berjilid-jilid banyaknya, tapi kalau tidak diamalkan ya percuma, tidak bisa untuk menjadikan akan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wal iman. Nah, kita lihat apa itu akan al-iman. Al-iman itu adalah qaulun bil lisan. Ucapan
yang diucapkan dengan lisan. Wa tasdiqun bil jinan, serta tasdiq, pembenaran bil jinan, dengan akan hati. Ucapan yang diucapkan lisan dan diyakini oleh hati, serta wa amalun bil arkan. Ini yang garis bawahnya. Dan pengamalan bil arkan, al arkan, yang dimaksud di situ adalah al jawarih, anggota tubuh. Iman itu adalah ucapan yang diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, dan direalisasikan, dinampakkan dengan amal, yaitu dengan anggota tubuhnya. Itu baru keimanan yang sempurna. Orang dikatakan sebagai seorang mukmin yang kamil, sempurna, kalau dia mengucapkan keimanan dengan lisannya, dia yakini seyakin-yakinnya dengan hatinya, dan dia nampakkan, dia realisasikan, dalam artian direalisasikan itu ditunjukkan keimanan tadi itu dengan anggota tubuhnya. Dengan cara apa? Ya dengan cara pengamalan. Nah, jadi yang namanya iman tidak sempurna kecuali dengan 3 hal ini. Baru kalau 3-tiganya itu dipenuhi, dilakukan oleh seseorang, maka menjadikan keimanannya sempurna kepada akan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul a'mal aktsaru min an yuhsa. Dan kalau kita bicarakan tentang dalil-dalil amal, itu aktsar, sangat banyak, min an yuhsa, daripada untuk disebutkan akan keseluruhannya. Alias sangat-sangat banyak sekali untuk dicakup, untuk disebutkan akan kesemua dalil tentang pentingnya amal. Ini tadi yang sudah beberapa disebutkan, dikutip oleh akan Al-Imam Ghazali, dalil-dalil tentang pentingnya amal ini sudah cukup banyak. Dan sebetulnya masih banyak lagi dalil-dalil yang lain, baik itu daripada ayat Al-Quran ataupun juga hadis ataupun daripada kalam para salafun saleh, para al-ulama, yang menunjukkan pentingnya amal. Itu masih banyak lagi. Dalilnya begitu banyak untuk disebutkan kesemuanya atau secara keseluruhannya. Yang intinya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya suatu hal yang mutlak untuk setiap hamba itu beramal dengan amal yang saleh, hingga tidak akan dia dapatkan keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan dia beramal saleh. Meski dia punya ilmu, meski dia punya daripada pengetahuan yang banyak, tanpa pengamalan maka itu sia-sia, percuma. Dan ini hal yang harus ente tanamkan di dalam hati ente sendiri, masing-masing. Nah, ngondok, belajar, ngaji dan lain sebagainya, ini percuma, sia-sia kalau tidak ente amalkan, kalau tidak ente laksanakan, kalau tidak ente orang jalankan. Tanamkan itu. Jadi niatkan ketika kita belajar, ketika kita ta'lim, oh saya ini belajar, saya ini ta'lim untuk menggapai keridhaan Allah dengan saya nanti beramal, mengamalkan daripada apa yang saya pelajari. Baru itu bisa dapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Timbul pertanyaan, timbul akan protes, ada orang yang protes. Apa? Bahwasanya seorang hamba itu masuknya dia ke dalam surga kan murni karena kerahmatan, karena karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan karena amal perbuatan. Bukan dengan akan amalannya. Rasul pernah menyampaikan dalam satu hadisnya, lan yadkhulal al-jannah ahadukumul jannata bi'amalih. Lan itu tidak akan. Yadkhul,
masuk ahadukum salah seseorang daripada kalian al-jannata ke dalam surga bi'amalih dengan akan amal perbuatannya. Loh. Lah terus, wala anta ya Rasulullah, engkau pun juga tidak ya Rasulullah. Para sahabat nanya, lah engkau pun juga tidak bisa masuk ke dalam surga dengan amal. Dijawab oleh Rasulullah, wala ana. Begitupun juga aku tidak bisa untuk masuk surga dengan amal. Illa an yataghammadani Allah birahmatih. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi, memberikan, mencurahkan kepadaku akan kerahmatannya. Kecuali dengan kerahmatan dari Allah, maka seseorang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada satu kisah, satu hikayah. Ada seseorang min Bani Israel, yaitu daripada akan orang-orang terdahulu, yang abadallah, yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama akan puluhan tahun seumur hidupnya. Seumur hidupnya dia tidak pernah maksiat, dia beramal saleh apapun. Malamnya bukan hanya yang wajib-wajib saja, yang sunnah dia amalkan. Malamnya dia bertahajud, siang harinya dia isi dengan puasa, dan itu selama berpuluh-puluh tahun. Ketika di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, dia memohon kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan sujud. Hingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti kan istimewa ini orang. Amalannya banyak, Masya Allah, tidak pernah maksiat kepada akan Allah, dan dia meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bersujud kepada Allah. Ketika di yaumil qiyamah, ketika di dalam kehidupan akhirat, Allah pun memerintahkan para malaikatnya, adkhilhul jannata birahmatih. Adkhilhul jannata birahmatih. Masukkan dia ke dalam surga dengan kerahmatanku. Allah perintahkan malaikat membawa si abid, si ahli ibadah tadi itu ke dalam surga karena rahmatnya Allah. Nah, si abid ini, si ahli ibadah ini ketika dengar bahwasanya dia masuk surga hanya karena dirahmati, atau ibarat itu dikasihani, disaakeni ambek Gusti Allah, protes. La ya Rabb, bal bi'amali. Enggak ya Rabb, enggak, saya enggak mau masuk surga hanya karena dirahmati. Bal bi'amali, aku mau masuk surga dengan amal perbuatanku. Aku maunya masuk surga dengan amal perbuatan. Buat apa saya ibadah, amal soleh seumur hidup ini kalau misalkan saya itu masuk surga hanya karena rahmatmu. Maka dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi itu. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyiapkan mizan, timbangan, dan diletakkan di satu sisinya itu, di satu sisinya ini seluruh amal ibadahnya selama seumur hidup itu. Semuanya ditaruh di satu tempat. Timbangan ada dua mangkokan. Yang satu ditaruh di situ akan amal ibadahnya semuanya seumur hidup, ditaruh di situ. Di sisi yang lain, di sisi yang satunya diletakkan nikmatnya Allah. Nikmat yang Allah pernah berikan kepada si abid, si ahli ibadah tadi itu selama seumur hidupnya. Tapi yang ditaruh di situ cuma satu nikmatnya Allah, yaitu nikmatul basar, ya, nikmat penglihatan. Allah berikan nikmat penglihatan, ditaruh situ nikmat satu tok nikmat. Kalau misalkan kita bicara nikmatnya Allah ya kan banyak. Ini cuma satu. Jadi amal ibadahnya selama seumur hidup itu dibandingkan sama Allah dengan akan satu nikmatnya Allah, yaitu nikmat penglihatan. Ternyata satu nikmatnya Allah tadi itu berupa nikmatul basar, nikmat untuk melihat jauh dan jauh melampaui, mengungguli, melebihi daripada amal ibadahnya selama seumur hidup. Amalannya selama seumur hidup tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya dibandingkan dengan satu nikmatnya Allah. Ini baru satu, belum dua, belum 10, belum 100, belum dan lain sebagainya. Hingga akhirnya tersadar ini si abid, si ahli ibadah ini, dia pun mengatakan, ya Rabb, adkhilni jannataka bi rahmatika, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan akan rahmatmu. Nah, hal yang bisa kita ambil dari kisah tadi itu, bahwasanya amal perbuatan kan tidak bisa. Amal perbuatan tidak bisa memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Bahkan Rasulullah pun menyampaikan, lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalih, bahwasanya tidak akan salah seseorang daripada kalian masuk ke dalam surga dengan amalnya. Lalu bagaimana ini? Makanya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalau misalkan lalu bagaimana itu? Anda mengatakan bahwasanya
untuk bisa mendapatkan rahmat, keridhaan dan surganya Allah haruslah seseorang itu beramal saleh. Tapi bukankah orang itu untuk masuk ke dalam surga adalah karena karunia, karena pemberian, karena rahmat dari Allah? Dan bukankah Rasulullah juga sudah menyampaikan seseorang tidak akan masuk ke dalam surga dengan amal perbuatannya? Baik. Kalau ada yang bertanya seperti itu, maka betul. Betul memang. Tidak keliru. Tidak salah. Tidak salah dalam artian apa? Tidak keliru, tidak salah bahwasanya setiap hamba itu masuk surganya karena dirahmati sama Allah. Diberikan karunia oleh Allah dan bukan karena amalnya. Karena sebanyak apapun amal perbuatan seorang hamba tidak akan bisa untuk menggantikan kenikmatan Allah di dalam surga. Akan tetapi, kata Al-Imam Al-Ghazali, wa in kana al-'abdu yablughul jannah bi fadlillahi ta'ala wa karamih, wa in kan, meskipun al-'abdu seorang hamba yablughul jannata, dia mencapai surga, dia masuk ke dalam akan surga, bi fadlillahi ta'ala, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa karamih, dan juga kemurahan Allah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, lakin akan tetapi ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi, setelah si hamba tadi itu mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke dalam surga dengan apa? Dengan ketaatannya kepada Allah serta ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bagaimana? Memang masuk surga itu adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dan bukan karena amal ibadahnya seorang hamba. Betul. Tapi seseorang tidak akan bisa untuk dia masuk ke dalam surga kecuali dia sudah siap. Allah, kembali lagi kita ulang lagi. Seseorang hamba masuk ke dalam surga itu karena karunia-Nya Allah. Karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena amal perbuatan, amal saleh, amal ibadah yang dilakukan oleh si hamba. Baik. Nah, namun akan tetapi seseorang hamba itu menjadi siap untuk dia masuk ke dalam surga apabila dia taat dan beribadah kepada Allah. Jadi dengan kata lain, masuknya seseorang ke dalam surga itu memang bukan dengan amalnya, bukan dengan ketaatannya. Tapi ketaatan dan amal ibadahnya itu untuk menjadikan dirinya siap, pantas dan layak untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kalau misalkan ada orang amal, ada orang yang dia itu beriman kepada Allah. Nanti akan disebutkan di sini juga. Walau qila aidan yablughu bimujarradil iman. Orang itu bisa masuk surga hanya dengan akan keimanan kepada Allah. Iya. Tapi harus juga mempersiapkan diri. Kalau dia punya tiketnya, nah ibaratnya itu. Dia punya itu akan tiketnya, tapi dirinya tidak siap, tidak layak untuk masuk, ya tidak bakalan bisa untuk masuk. Ibaratnya gini, kita masuk satu tempat, kita datang ke satu tempat, misal katakan wahana, ya satu wahana misal katakan tempat main dan lain sebagainya. Kita sudah beli tiketnya ini, kita sudah punya tiketnya. Ketika kita mau masuk, kita dihadang. Oh Bapak tidak boleh masuk. Loh kenapa? Saya punya tiketnya kok ini. Saya punya ini akan tiketnya. Iya, tapi tetap Bapak tidak boleh masuk. Kenapa? Karena Bapak tidak siap dan tidak layak untuk masuk ke sini. Loh kenapa? Iya, karena ini tempat misal katakan harus berpakaian dengan pakaian yang tertutup, sedangkan Anda cuma pakai celana dalam tok. Oh, nah ini wahana kok kasarannya, atau misal mau bunik taman safari. Wow ini masuk harus dengan siap, harus dalam keadaan siap, yaitu di dalam kendaraan-kendaraan yang tertutup. Lah Anda kok mau jalan kaki ini taman safari, situ di ya, emplok ambil
Ya, singo, ambil harimau dan lain sebagainya, itu ambil gajah. Ya. Kenapa? Ya karena tidak siap. Lu tapi saya punya tiketnya, masih untuk tiketnya. Tapi kalau Anda tidak siap, ya tidak boleh untuk masuk. Nah, itu gambarannya lah, kasih gambaran kasarnya. Orang ya, kembali lagi, seorang hamba masuk ke dalam surga karena karunia-Nya Allah. Karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya Allah, karena kemurahannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi apakah kita layak atau tidak untuk masuk ke dalam surga? Nah, kalau Allah ngasih, tapi kita pantas enggak masuk untuk ke dalam surga? Loh, pantasnya, siapnya, layaknya itu dengan apa? Ya dengan amal soleh dan juga ibadah. Hingga itu. Ya. Daripada ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bika la nasil wala budda minka. Atau bikila nasil wala budda minki. Ketaatan ya, tentang terkait dengan ketaatan. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan atau al-amal saleh, dengan terkait amal saleh. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bikala nasil. Denganmu kami tidak akan bisa untuk sampai. Wala budda minka. Tetapi harus dengan akan dirimu. Apa namanya? Bikala nasil. Wala budda minka. Denganmu saja kami tidak akan bisa untuk sampai, tapi tetap harus dengan dirimu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah amal soleh. Kalau seseorang hanya mengandalkan amal soleh saja, maka dia tidak akan bisa untuk masuk ke dalam surga. Tapi untuk bisa masuk ke dalam, kenapa? Karena masuknya ke dalam surga dengan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa amal soleh tidak akan pernah untuk seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga. Paham di sini? Amal soleh tidak menjadi satu-satunya sebab untuk masuk ke dalam surga, atau tidak bisa menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga. Tapi salah satu daripada syarat untuk masuk ke dalam surga adalah dengan amal soleh. Amal soleh saja memang tidak bisa memasukkan ke dalam surga, tapi amal soleh menjadi salah satu syarat untuk masuk ke dalam surga. Nah, itu kemana? Itu daripada makna sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, bahwasanya lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi, tidak akan masuk salah seorang daripada kalian ke dalam surga hanya dengan akan amal perbuatannya tadi itu. Maka tidak bisa, dengan amal saja memang tidak bisa, tapi harus tetap harga mati untuk setiap hamba itu beramal saleh, taat dan beribadah kepada Allah. Lianna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Lianna, karena sesungguhnya rahmatallahi, kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, qaribun, dekat, akan sampai kepada siapa? Minal muhsinin, kepada daripada akan orang-orang yang berbuat baik. Rahmatnya Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Rahmatnya Allah itu Allah sampaikan kepada orang-orang yang baik. Kerahmatan Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan dan diperoleh oleh orang-orang yang baik. Allah Subhanahu rahmatullah ini anna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Nah, berarti kalau misalkan dia laisa bimuhsin, kalau dia bukan orang yang baik, ya maka dia jauh daripada rahmatnya Allah secara akal, secara logika. Allah disebutkan bahwasanya rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat daripada orang-orang yang baik. Berarti kalau misalkan orang itu bukanlah orang yang baik, laisa bimuhsin wal musi misalkan. Dia bukanlah orang yang baik, tapi dia adalah orang yang buruk, yang jelek. Bagaimana? Ya berarti ba'id min rahmatillah. Dia maka jauh daripada akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh dari rahmatnya Allah, ya berarti jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu merupakan tempat rahmat dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka mau masuk surga, mau mendapatkan surga, mau memperoleh surga, mau diizinkan dan layak, siap untuk masuk ke dalam surga, maka harus dengan amal soleh. Dan ingat, amalan tidak akan terwujud tanpa disertai dengan
ilmu. Maka ya ilmu belajar. Setelah belajar amalkan, karena diamalkan tadi itu menjadikan nantinya selamat, berhasil di dalam kehidupan dunia, terlebih di dalam kehidupan akhiratnya tadi itu. Baik. Kemudian ya. Walau gila aidan, kalau misal ada yang mengatakan, ada lagi yang protes. Ya blughu min mujarradil iman. Loh, orang itu bisa masuk ke dalam surga hanya dengan iman saja. Kapan orang beriman maka dia akan masuk ke dalam surga. Setiap orang yang beriman pasti masuk ke dalam surga. Pasti. Ayo. Loh kan bisa tadi protes. Orang kalau mau masuk surga maka dia harus mengejar akan rahmatnya Allah. Lah rahmatnya Allah itu bisa didapatkan dengan kita beramal soleh. Baru dengan amal saleh seseorang itu mendapatkan rahmat dari Allah hingga akhirnya Allah memasukkannya ke dalam surga. Ada lagi yang protes tadi itu. Loh, kan orang itu masuk surganya bimujarradil iman, cukup hanya dengan keimanan saja. Ketika ada orang yang beriman meninggal dalam keadaan iman, maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena itu kan Rasulullah menyampaikan bahwasanya man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya inda intihai ajali, ketika di akhir ajalnya, di akhir akan umurnya, la ilaha illallah, qaula la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Kapan orang membawa la ilaha illallah yang artinya itu adalah keimanan, saat dia meninggal maka dia masuk ke dalam surga. Loh, kan orang masuk surga itu hanya cukup dengan akan keimanan. Maka bagaimana kalau ada orang yang mengatakan seperti itu? Qulna, kami katakan, kami jawabi, na'am. Betul. Betul bahwasanya dengan keimanan orang sudah bisa masuk ke dalam surga. Tapi lakin mata yablugh. Tapi kapan dia masuk surganya? Kapan dia nyampe surganya? Orang yang hanya membawa keimanan, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kapan dia masuk surganya? Wa kam min akabati kaudin yaqta'uha ila an yasila. Berapa akan daripada kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan. Yaqta'uha yang dia lewati, yang dia harus untuk melewatinya. Ila an yasila, sampai dengan dia sampai, ila hingga an yasila, dia sampai ke dalam surga. Oh iya, memang betul, keimanan saja itu sudah bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Tapi kapan dia masuknya itu? Dan berapa banyak kesulitan, kerepotan, halangan, rintangan yang menghadangnya, yang harus dia lewati, yang harus dia terjang untuk sampai dia masuk ke dalam surga. Dalam artian apa? Kalau hanya dengan keimanan tanpa amal memang bisa untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Tapi itu sulit, tapi itu repot, tapi itu lama, tapi itu susah. Fa awwalu tilkal akabatul iman. Dan awal rintangan yang akan dihadapi oleh orang tersebut, kesulitan yang akan dihadapinya adalah akabatul iman. Kesulitan akan hal yang berkaitan dengan keimanan. Orang yang beriman saja tapi tidak beramal soleh, dia itu masuk surga, tapi akan ada rintangan-rintangan yang panjang. Dan awal rintangan yang dihadapinya adalah rintangan keimanan. Rintangan keimanan itu maksudnya bagaimana? Rintangan keimanan saat dia sakaratul maut. Rintangan kesulitan keimanan saat dia itu menghadapi kematian. Ujian, tes. Akan ada banyak tes, ada banyak ujian, ada banyak cek. Poin cek, ya, titik-titik pengecekan. Nah, yang pertama, poin ceknya itu, cek poinnya kasarnya itu adalah di saat dia sakaratul maut, di saat dia meninggal, ujian keimanan. Ujiannya apa?
hal yaslam min salbil iman amla. Apakah dia terselamatkan daripada tercabutnya keimanan atau tidak? Rintangan pertama itu. Rintangan pertama yang dihadapi oleh seseorang ketika mau masuk ke dalam surga, sebelumnya, ya, yang menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga adalah kematian. Kan itu. Orang yang bisa masuk surga ya ketika dia sudah mati, lek guru mati ya gak iso mlebu swarga, kan itu. Nah, saat kematian ini datang kepada seseorang, maka di situ ada ujian. Ujiannya apa? Ujiannya datang daripada syaitan. Ketika orang dalam keadaan sakaratul maut, syaitan, iblis itu akan datang dan dia akan berusaha sekeras mungkin bagaimana caranya ini orang meninggalnya tidak dengan membawa keimanan. Hingga dia menyaru, ini syaitan nanti kalau misalkan salah seorang daripada kita semuanya, ketika itu dia sakaratul maut, dia akan melihat syaitan itu akan nampakkan dirinya nyaru. Jadi akan orang yang dikenalinya. Yang dikenali oleh orang yang dalam keadaan nazak tadi itu. Mbah jadi wong tua nih atau jadi mbahnya atau entah jadi kawannya, bestinya misal katakan atau saudaranya, mbah wis pokoke nyaru. Terus nanti ini ngomong, "Le, ya misal nyaru dadi bapake. Le, aku wis mati disian timbangane awakmu." Ternyata yang bener agama itu adalah agama Yahudi. Makanya awakmu saiki mlebu Yahudi, cek awakmu mati dalam keadaan Yahudi. Dia kalau misalnya ini sudah dalam keadaan apa namanya? Sudah dalam keadaan alam pandangan yang berbeda. Orang kalau sudah nazak sakaratul maut sudah yang dilihatnya berbeda. Dia yang lihat itu syaitan itu. Nyaru tadi mbai misal ngatakan ternyata agama yang benar itu Nasrani, aku sing wis pengalaman, aku mati ndisi timbangane awakmu, aku luwih weruh, ternyata sing bener iku agama Nasrani. Ayo mlebu Nasrani. Kalau dia nuruti, ini si orang yang sakaratul maut, kalau orang itu tidak ada penjagaannya, maka dia akan nuruti itu syaitan. Dia itu akan nuruti si iblis tadi itu. Mengatakan, oh iya kalau gitu saya tak Yahudi, oh iya kalau gitu saya tak Nasrani. Akhirnya meninggal dalam keadaan tanpa membawa keimanan kepada Allah. Fal'aidzubillah. Atau terkadang ini orang ketika sakaratul maut dia akan rasakan rasa haus yang begitu sangat. Kemudian syaitan akan datang dengan membawa minuman. Nah, minuman seger ya, kasarane. Ayo, awakmu gelem ngombe ngelak kan? Ngelak awakmu sih. Ya, soro kan soro ya. Lek kon gelem ngombe iki lho aku duwe ngombean apa? Sprite, Fanta, mbok apa ndak paham ya. Lek awakmu gelem iki seger lho, enak lho iki. Lek awakmu gelem kon melok aku ibaratnya. Ayo melok aku, sembahan aku, nurut nang aku. Kalau tidak ada penjagaan terhadap keimanannya, maka dia akan nurut. Oh iya, yang penting saya mau minum. Saya penting bisa minum. Dia lebih nerima tawaran untuk dia minum, menghilangkan rasa haus dan dia terlepas daripada tercabut ke imanannya. Itu ujian. Nah, orang yang kembali lagi tadi itu, orang yang beriman memang dia masuk ke dalam surga. Memang hanya dengan keimanan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Tapi kapan dia nyampiknya? Panjang itu jalannya, lama, sudah panjang, sudah lama. Tapi serta juga adanya rintangan-rintangan, ujian-ujian yang begitu berat, kesulitan-kesulitan, kerepotan-kerepotan dan lain sebagainya. Nah, awalnya saja, awal kesulitan yang dihadapi adalah ketika dia sakaratul maut. Apakah keimanan itu tercabut dari hatinya ataukah tidak? Wal'iyadzubillah. Itu karena godaannya syaitan. Tercabutnya kenapa? Tercabutnya ketika tidak ada yang jaga. Keimanan itu ketika tidak ada yang menjaga, maka mudah bagi syaitan untuk mencabutnya dari diri seorang hamba. Lalu penjagaan keimanan itu apa? Penjaga keimanan itu adalah dengan amal saleh. Maka amal perbuatan kita itu menjadi benteng, menjadi tameng, menjadi pagar yang melindungi, yang menjaga akan keimanan di dalam hati hingga ketika sakaratul maut tidak mudah untuk tercabut. Hingga ini keimanan tidak mudah untuk tergoyahkan dengan iming-iming, tipu daya daripada akan syaitan.
Itu pun kalau selamat mumbuan lah. Lah saiki masalahnya waktu diuji tadi itu rintangan pertamanya saja sudah berat. Terus dia tidak ada satpamnya. Nah, maka kan kemungkinan besar bahwasanya keimanannya tercabut. Satpamnya tadi penjagaannya adalah berupa amal. Lalu dia tidak ada. Awalnya saja sudah susah, apalagi nanti yang berikut-berikutnya. Belum lagi nanti ketika dia di alam kuburnya, di mana akan yang menemani seseorang di dalam alam kuburnya, di dalam alam barzaknya adalah amal perbuatan amal solehnya. Yang menghiburnya nanti sing ngancani dulinan PS nih, alam kuburnya akal amal solehnya. Nah ada bojo nih sing wayu itu kasarane, nggak bakal nemeni di dalam kubur. Pestiknya tadi itu pestiknya atau konco akrabin nggak bakal nemeni di dalam kubur. Yang nemeni di dalam kubur adalah amal. Lah kalau dia nggak punya amal, ya tengok diwian deh jero kubur, gak ono sing ngibur, gak ono sing ngancani, gak ono sing ngejak ngomong. Nanti ketika dibangkitkan bagaimana dia ketika tidak ada amal? Amal itu selalu bersama kita. Sampai nanti kita masuk ke dalam surga. Kalau orang cuma ngandalno keimanan tanpa amal, ya itu tadi. Nah, akhirnya sulit, dia serba sulitan, tidak ada yang menolong akan dirinya tadi itu. Wa idza wasala, kalaupun nanti dia masuk ke dalam surga, hal yakunu khaiban atau yakun khaiban muflisan, dia menjadi orang yang kekurangan, menjadi orang yang muflis tidak punya apa-apa. Hingga akhirnya dia tidak mampu untuk mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Masuk surga, oh ya, orang yang hanya dengan keimanan itu dia akan masuk ke dalam surga, bisa masuk ke dalam surga. Tapi tanpa membawa amal, tanpa amal dia menjadi orang yang muflis itu bangkrut. Bangkrut dalam artian apa? Fakir, miskin, gak duwe apa-apa. Karena tidak punya apa-apa, akhirnya dia tidak mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau judulnya, ya sebetulnya nanti lanjutannya, tapi nanti kita lanjutkan. Kalau judulnya mau masuk ke dalam surga, memang keimanan itu sudah bisa memasukkan ke dalam surga. Tapi kalau judulnya ingin mendapatkan surga yang paling tinggi, maka tingginya derajat seseorang di dalam surga itu dengan amal. Bukan tanpa amal, maka dia masuk surga, tapi masuk surganya di bagian yang paling bawah. Kalau pengen dapat jatah banyak daripada kenikmatan surga, bisa, modalnya adalah dengan amal. Maka amal perbuatan itu adalah untuk menjadikan kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tampaknya ya maka kita dapatkan hanya yang biasa-biasa saja. Maka ya apa-apa, ya bagaimanapun juga yang namanya amal itu menjadi sesuatu hal yang harus, yang wajib untuk ada pada diri setiap hamba. Tidak bisa untuk kita melepaskan diri daripada akan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, insyaallah nanti kita lanjut lagi di waktu yang datang. Ini sedikit banyak salam dan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala dunya kullu salam wa khairu akhirah wa sallallahu alaihi wasallam. أبو الخزر الحبيب علم سلام الدروس أبو الخزر شيخنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.